Saudara, tahapan transisi tanggap darurat pasca gempa yang sedang dikerjakan di Pidijaya, Pidi, dan Biren selesai akhir Maret 2017. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi dengan Pemkab Pidijaya, Pidi, Biren, pemerintah Aceh dan akademisi di Aula Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Setelah itu akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menyangkut tanggap darurat bencana yang tidak selesai pada 20 Desember 2016, Kepala BPBA Said Rasul bersama Asisten Keistimewaan Pembangunan dan Ekonomi Senda Aceh Zulkifli HS memastikan akan selesai akhir Maret 2017. Sekarang ini sedang dalam penyusunan pergub dan diharapkan setelah masa transisi selesai akan direhab rekon. Yang selesai masa darurat akan dilakukan masa transisi darurat. Yang nama transisi darurat penanganannya masih dalam bentuk darurat. Contoh, sekolah SD, SMP, madrasah dibangun darurat sekarang yang sudah pembelajaran. Nanti begitu masa transisi sudah selesai akan dilakukan rehab. Inilah aren aksi yang kita susun pada hari ini. Nah, dalam masa transisi kita persiapkan data yang valid, di samping logistik terus harus tersedia dengan cukup. Kalau kita tidak memiliki lagi data apakah logistik yang cukup, kita ke pusat. Termasuk Menteri Sosial respon dengan baik dan akan itu lagi berat untuk kita. Kemudian dalam rehab rekonstruksi itu yang penting data yang waktu masa transisi ini kita sediakan. Kalau itu data sudah valid, masuk ke peraturan Gubernur Aceh, ini menjadi pegangan semua siapapun yang akan ikut bantu dari data ini. Sementara itu, Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi mengatakan baru sekitar 40 juta rupiah per unit rumah yang rusak berat akan segera dibangun. Said Mulyadi menargetkan standar pendanaan untuk membangun satu unit rumah yang layak huni senilai 85 juta rupiah. Saat ini ada sekitar 2.202 rumah rusak berat dan 4.542 rusak yang sudah didata secara valid. Ya, kita transisi ini selama 3 bulan. Dalam hal ini kita akan melakukan beberapa hal yang kita lakukan seperti penyediaan tenda dan juga rangka persiapan rumah hunian sementara yang mulai kita aksi bulan Januari. Insyaallah sudah kita gerak yang memang yang keinginan kami itu harus selesai dalam jangka 1 bulan. Itu pikiran insyaallah karena itu kita akan dan dukungan tenaga baik dari TNI yang akan ikut serta membangun rumah sementara itu. Masih diberikan stimulan sebanyak 40 juta. Itu melihat dana stimulan 10 juta itu sudah mungkin jadi rumah. Inilah harus pemikiran kita bersama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Apakah harus ditambah kembali sehingga angkanya mungkin akan mencapai 80 atau 85 sehingga bisa ada rumah layak huni bagi masyarakat kita yang dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi ini juga diusulkan pembentukan semacam task force atau satgas untuk menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan bantuan. Tim Liputan TVRI melaporkan.